Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku semua? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali di minggu kedua pada semester 2 ini tetap masih belajar jarak jauh melalui daring. Tapi tentunya kalian tetap semangat dan tidak mudah menyerah dalam keadaan apapun. Belajarnya masih bersungguh-sungguh. Buktinya tuh, sudah siap dengan bukunya, alat tulisnya, dan juga sudah duduk manis. Nah, karena kalian sudah duduk manis, marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi, kita senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang kita lakukan membawa keberkahan pada kehidupan kita. Oke, sudah siap anak-anakku? Oke, untuk pembelajaran hari ini saya bikin dalam satu pembelajaran. Kita akan belajar tema 6 sub 2 pada pembelajaran kedua. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Yuk. Kalian tentunya sudah tidak sabar untuk mengikuti penjelasan Ustazah. Oke? Yuk kita mulai yuk belajarnya. Nah, anak-anakku, yang pertama adalah kalian akan belajar tentang tari jaipong. Nah, tari jaipong adalah sebuah tarian yang berasal dari Jawa Barat. Nah, siapa yang pernah ke Jawa Barat? Nah, di sana ada namanya tari jaipong. Selanjutnya, tari jaipong adalah sebuah tarian yang merupakan gabungan dari beberapa kesenian seperti pencak silat, wayang golek, ketuk tilu, dan lain-lain. Tari jaipong diciptakan oleh Haswanda dari Karawang. Jadi diciptakan oleh Haji Suwanda dari Karawang. Dan mulai dipopulerkan pada tahun 1976 melalui media kaset. Jadi lewat kaset. Kemudian tari jaipong mulai dikenalkan ke masyarakat Bandung oleh Gugum Gumbira. Awas, jangan keliru, kalau tari jaipong diciptakan oleh Haji Suwanda dari Karawang, tapi yang mengenalkan ke masyarakat Bandung adalah Gugum Gumbira. Tujuan Gugum Gumbira untuk mengenalkan tari jaipong ke masyarakat Bandung adalah mengembangkan tarian asal Karawang di kota Bandung. Nah, gerakan pada tari jaipong adalah atraktif dan dinamis. Instrumen yang digunakan adalah gendang, ketuk, kecrek, gong, rebab, dan diiringi suara sinden. Selanjutnya adalah ragam gerak dalam tari jaipong. Apa saja ya? Nah, dalam ragam gerak tari jaipong ada 4. Yang pertama adalah gerakan bukaan, yaitu gerakan pembukaan yang biasanya penari melakukan jalan berputar disertai dengan memainkan selendang yang dikenakan pada leher. Yang kedua adalah gerak pencungan. Apa gerak pencungan itu? Yaitu bagian gerakan dari berbagai ragam gerak cepat dalam tarian yang didukung tempo lagu atau musik yang cepat. Itu namanya pencungan. Yang ketiga adalah gerak ngalah, yaitu salah satu ragam gerak yang terlihat gerakan patah-patah atau titik pemberhentian. Tuh kadang kalau kalian melihat tari jaipong itu kan gerakannya patah-patah ya. Itu namanya gerak ngalah. Yang keempat adalah gerak mincit. Ada namanya gerak mincit, yaitu gerakan perpindahan satu gerak ke gerakan yang lain. Jadi gampang kan? Ragam gerak tari jaipong ada 4, bukaan, pencungan, ngalah, dan mincit. Oke, itulah mengenai tari
jaipong dan gerak tari yang ada pada tari jaipong. Selanjutnya kita akan belajar tentang hutan. Apa hutan? Siapa yang tahu apa itu hutan? Iya, hutan adalah sekumpulan tumbuhan atau tanaman atau tumbuhan berkayu yang menempati daerah yang cukup luas. Jadi, tanaman yang banyak yang hidup di daerah yang luas, itulah hutan. Nah, apa manfaat hutan bagi manusia sehingga sangat penting untuk dilestarikan? Kita bernafas menghirup oksigen. Nah, oksigen sendiri banyak dihasilkan dari hutan. Oleh karena itu, hutan disebut paru-paru dunia karena hutan sumber utama dari oksigen. Nah, itulah manfaat hutan bagi manusia karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh hutan. Selanjutnya, mengapa banyak hutan yang rusak ya? Ternyata kurangnya kesadaran manusia akan pentingnya hutan. Alasan selanjutnya hutan banyak yang rusak adalah tidak ada sanksi tegas terhadap perusak hutan. Jadi kurang tegasnya sanksi. Yang ketiga, kurangnya penerapan sistem tebang pilih. Asal menebang saja, tidak tahu mana yang harus ditebang, mana yang harus yang dilindungi. Kemudian kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengetahuan pentingnya hutan bagi manusia. Selanjutnya, kurangnya pengawasan pemerintah dalam hal kelestarian hutan. Nah, itulah beberapa alasan yang mengakibatkan hutan menjadi rusak. Oke, selanjutnya adalah kriteria hutan yang sehat. Supaya manusianya juga sehat, maka hutannya harus sehat. Bagaimana kriteria hutan sehat? Yang pertama adalah masih banyaknya spesies flora atau fauna di hutan. Jadi kalau hutan itu masih banyak flora dan fauna, itu berarti masih sehat. Yang kedua, hutannya masih alami, belum tersentuh oleh manusia. Artinya masih utuh, belum ada perubahan. Artinya mungkin hutannya masih berupa tumbuhan-tumbuhan, belum ada sebagian pemukiman atau yang lainnya. Itu namanya hutan masih alami, belum ada sentuhan itu dibuat pemukiman atau dibuat wisata, tempat wisata. Nah, kalau hutan yang sudah dibuat tempat wisata, sehingga ada perombakan-perombakan, ada pembaruan, itu namanya sudah tidak alami lagi. Selanjutnya, hutannya masih baik, artinya tidak terjadi kerusakan di mana-mana. Itulah kriteria hutan sehat. Nah, selanjutnya, ini adalah sebuah poster. Kita disuruh melindungi pohon sang pelindung. Lindungilah pohon sang pelindung kehidupan bumi kita. Nah, apa ya maksudnya ya? Maksud dari poster di samping adalah mengajak kita semua untuk melestarikan hutan demi kehidupan kita semuanya. Tadi hutan adalah paru-paru dunia. Oke? Nah, inilah penjelasan pada pembelajaran kedua subtema 2 di tema 6 ini. Ustazah harapkan apa yang diberikan Ustazah bermanfaat pada kalian semua dan mudah-mudahan kalian tetap semangat walaupun belajar di rumah. Ustazah ucapkan terima kasih dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, rajin sholat dan mengaji, tak lupa bantu orang tua. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.